Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita boleh dibangunkan oleh Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dan terlebih kita bersyukur bahwa kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Memang saudara, untuk datang kepada Tuhan itu memang gampang-gampang dan susah-susah ya saudara. Tetapi semua orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan berusaha mencari hadirat Tuhan. Apa sebab? Tuhan itu adalah sumber kehidupan ya. Tuhan itu pokok pertolongan ya. Tuhan itu adalah segala-galanya. Segala sesuatu tidak ada artinya tanpa campur tangan Tuhan. Sebab itu karena Tuhan yang utama dalam hidup kita, maka saudara kasih dalam Tuhan, seharusnya lah kita selalu datang cari hadirat Tuhan. Ya. Banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan, tetapi terbatas. Apa sebab? Ya, ada yang tidak berdaya, saudara. Ya, ada di rumah sakit. Ada yang sedang diinfus, ya. Dan bagaimana dia mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Dan adapun saudara sekalian dengan kelemahan, dia masih tertidur, ya. Adapun dengan berbagai masalah-masalah sehingga atau situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang kepada Tuhan, ya. Semua inilah hambatan-hambatan untuk mencari keselamatan. Tetapi kita bersyukur kalau kita boleh diperkenankan oleh Tuhan ya. Orang yang berbahagia, orang yang disertai Tuhan dan yang diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan ya. Saat ini kita akan belajar kembali firman Tuhan di dalam Amsal Soleman pasal yang keempat. Amsal Soleman pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama firman Tuhan. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu, jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamatmu adanya. Ya saudara, ini memang saudara sekalian kalau kita baca juga dalam terjemahan baru, itu memang agak ada perbedaan sedikit ya. Dikatakan begini kalau terjemahan baru, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Ya, didikan dalam terjemahan baru, kemudian dalam terjemahan lama pengajaran. Ya, memang saudara sekalian kalau kita mau arti kata ya saudara itu ada bisa juga sama itu ya. Hanya orang-orang yang juru bahasa yang bisa memahami itu ya. Didikan dan pengajaran ya. Didik adalah merupakan orang-orang yang dididik ya untuk satu pengajaran, untuk satu hal yang baik, untuk hal yang benar ya. Dan ini adalah berbicara tentang hidup ya. Kalau dalam terjemahan lama ini berbicara tentang keselamatan ya saudara. Namun saudara sekalian saya lebih cenderung kepada terjemahan lama. Ya saudara sekalian dikatakan, pegang teguh-teguh akan pengajaran, jangan lepaskan dia. Taruhlah dia dalam hati karena itu adalah keselamatan. Pengajaran yang benar itu akan menentukan arah langkah kita diselamatkan ya. Pengajaran yang salah ya saudara tentu akan membuat kita mengalami satu hal yang akan menuju kepada kebinasaan. Jadi ada yang benar, ada yang salah ya. Namun kalau firman Tuhan itu adalah berbicara tentang kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran, dia akan diperkenankan untuk datang kepada Tuhan. Dan dia terus akan dipimpin oleh Tuhan. Sebab itu orang-orang yang mengalami saudara sekalian pertolongan Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan juga jalan orang benar makin hari makin sempurna sampai pada siang yang sempurna. Ya makin hari makin terang.
terang sampai pada siang yang sempurna. Artinya saudara sekalian, perjalanannya saudara bukan dalam kegelapan tetapi di dalam terang Tuhan, ya. Terang kebenaran Tuhan. Nah, ini pun yang dialami, yang dirasakan oleh Raja Daud, ya. Karena dia meminta kepada Tuhan, ya, suruhkanlah terang dan kebenaran memimpin akan daku, supaya aku akan sampai pada tempat kediaman Allah. Terang dan kebenaran berbicara tentang firman Allah dan Roh Kudus memimpin kita sampai kita pada persekutuan yang indah dengan Tuhan, kepada tempat kediaman Allah, ya saudara. Tempat kediaman Allah tentunya ada di sorga, ya. Tetapi saudara, Tuhan akan datang untuk menjumpai kita, gereja Tuhan akhir zaman ini atau orang-orang yang ada di bumi lewat ibadah. Ya. Tuhan lewat ibadah ini dia akan hadir, dia akan datang. Dan saudara sekalian, kalau Tuhan datang, dia datang dengan kuasa. Ya. Kuasa Roh Kudus. Sehingga dikatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Lewat kehadiran kuasa Tuhan. Yaitu lewat pengajaran yang benar. Saudara, firman Tuhan katakan, saudara sekalian, ya, kalau kita akan membaca di dalam kitab Ayub, ya, Ayub pasal 22. Coba baca Ayub 22 ayat 22. Baca di dalam terjemahan baru. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya atau lidahnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ya saudara, ini perkataan daripada Nabi Ayub. Ini perkataan firman Tuhan. Ya, taruhlah akan pengajaran dari Tuhan, dari lidah Tuhan. Dan perhatikanlah firman-Nya. Taruh artinya saudara sekalian, taruh dalam hidup kita. Ya, kalau saudara sekalian ya di dalam perjanjian baru, ya, Kolose pasal 3, ya saudara sekalian, penuhilah hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah firman melimpah dalam hidupmu. Ya. Kolose 3 ayat 16, hendaklah kamu penuh dengan firman. Artinya saudara, kehidupan kita ya harus ya penuh dengan firman. Karena apa? Firman Allah itu adalah makanan rohani kita, makanan jiwa kita. Firman Allah itu, saudara, adalah merupakan kebutuhan kita. Karena firman Allah itu, saudara sekalian, dikatakan juga hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya. Bahkan saudara sekalian dikatakan, saudara sekalian, di dalam Roma 1, Rum 1 ayat 16 ayat yang ke-17. Ini kesaksian daripada Rasul Paulus, ya. Aku tidak akan malu mengaku Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya saudara, coba baca Roma 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi. Tapi juga orang Yunani. Orang Yunani juga. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman. Ya. Dan memimpin kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada tertulis, orang benar akan hidup oleh sebab iman. Jadi saudara, ini adalah merupakan keyakinan daripada Rasul Paulus akan Injil itu adalah kekuatan Allah, adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, saudara. Menyelamatkan semua orang yang saudara sekalian percaya, yang beriman bahwa hidup ini yaitu hanya oleh iman. Ya. Nah saudara sekalian, sebab itu Rasul Paulus katakan, karena dia terlalu yakin akan Injil, akan kuasa Allah. Dalam surat Kisah Rasul, ya pasal yang ke-20, dia katakan, aku tidak mengindahkan nyawaku berharga pada diriku, asalkan aku dapat memberitakan akan Injil itu. Ya saudara.
Jadi Injil itu adalah segala-galanya. Karena Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara sekalian, bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus, ya. Dia berserah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan mau buat dalam hidupnya, buatlah saudara. Ya. Bahkan saudara, ya dia katakan ya, kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Meskipun dia menghadapi kesulitan, kesukaran, dia menghadapi banyak masalah, tetapi dia dihiburkan oleh Injil. Tuhan selalu menyertai, ya. Dan orang yang disertai oleh Tuhan, ya dia tidak akan mengalami kegagalan. Orang yang disertai oleh Tuhan, dia dipimpin oleh Tuhan, dia terus berjalan dalam kebenaran dan jalannya pasti yaitu menuju kepada ke sorga yang kekal. Saya dan saudara pun ya, kita terus dipimpin oleh Tuhan, ya. Kita terus diajarkan oleh Tuhan lewat pengajaran yang benar, ya. Karena apa saudara kasih dalam Tuhan? Karena juga ya kita memperhatikan dalam Matius pasal yang ke-24, tatkala murid-murid bertanya kepada Tuhan ini tentang akhir zaman, apakah yang akan terjadi di akhir zaman, ya. Bagaimanakah Tuhan akan datang memulihkan? Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan? Maka di situ Tuhan katakan ya kepada murid-muridnya, hati-hati, berjaga-jagalah kamu, karena banyak Kristus palsu akan datang, ya, membawa segala kepalsuan. Ya. Jadi saudara sekalian, tantangan inilah yang dihadapi gereja Tuhan di hari-hari ini. Ya, terkadang saudara, apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah dengar, kita sudah diajarkan dari pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, itu yang kita tidak lepaskan, ya. Tetapi kita tetap berpegang teguh. Tetapi ternyata saudara ya, ini belajar dari pengalaman, ya. Belajar dari pengalaman bagaimana nenek moyang kita diajarkan beribadah kepada Tuhan, tetapi ternyata di dalamnya ada adat istiadat yang lebih berpengaruh, ya. Adat istiadat di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan, ya saudara. Sehingga dikatakan ya Tuhan menegur ya adat istiadat ibadah yang dilakukan menurut cara manusia itu Tuhan tidak berkenan. Sebab itu ya saudara, terkadang kalau orang-orang tua sangat sulit diyakinkan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, ya apapun itu Tuhan akan ubah hidupnya, ya. Meskipun hatinya kuat, ya berpegang teguh pada saudara sekalian adat istiadat manusia, tetapi tatkala Tuhan menjamah memulihkan dia, maka dia akan mengerti kehendak Tuhan, ya. Tetapi ada juga Tuhan sudah jamah, tetapi hatinya tetap keras, ya. Mari kita perhatikan saudara bahwa ada juga pengajaran lain selain pengajaran Tuhan, ya. Rasul Paulus membawakan pengajaran yang langsung dari Tuhan, ya. Lewat Galatia 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan pendapatan, bukan dia terima daripada manusia, bukan dia pelajari, tetapi wahyu daripada Yesus Kristus, ya. Sama dengan juga Rasul Yohanes, ya. Tuhan mengungkapkan rahasia kita wahyu, ya, lewat pengwahyuan tatkala dia berada di Pulau Patmos. Semua diajarkan oleh Tuhan, ya. Bagaimana juga Tuhan mengajar ya Nabi Musa membuat tabernakel supaya Tuhan bisa ada dengan umatnya beribadah. Tuhan akan hadir. Jadi saudara sekalian, ini semua petunjuk-petunjuk Tuhan untuk dilakukan orang-orang yang benar. Orang-orang benar selalu patuh kepada Tuhan, ya. Dan saudara kasih dalam Tuhan, inilah Injil atau kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, ya. Tentunya saudara sekalian ya, kita yang mengerti karena Tuhan yang mengajar. Saya pun saudara tidak ya bercita-cita menjadi hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi karena Tuhan memanggil saya, saudara, meskipun sempat bekerja di perusahaan, ya, tetapi saudara sekalian pada akhirnya tetap Tuhan panggil untuk tetap melayani. Karena saudara sekalian melihat ya saudara sekalian rencana Tuhan yang indah luar biasa, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara saja, ya. Tetapi kita akan menuju kepada kekekalan, yaitu sorga. Sebab itu saudara, ya saya terus ada di hadirat Tuhan, ya. Kalau ada pengajaran-pengajaran dari Tuhan,
maka Tuhan katakan akan ada Kristus palsu, berarti ada pengajaran-pengajaran palsu. Ya sudah, ada nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan, yaitu menurut ajaran-ajaran manusia. Ya sudah. Tuhan menegur orang-orang Farisi, orang Saduki dalam Matius 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9 ya. Tuhan tegur bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya banyak saudara kan terjadi juga di akhir zaman ini, bukan hanya zaman Tuhan Yesus ada saudara. Tetapi akhir zaman ini banyak orang yang memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi hatinya tidak merasakan lawatan Tuhan, tidak merasakan pemulihan dari Tuhan. Ya tidak ada sukacita. Mereka datang ibadah hanya seada-adanya. Ya. Dan bagaimana orang yang saudara sekalian datang kepada Tuhan hanya seada-adanya, ya saudara. Seperti ya perjalanan daripada murid-murid Tuhan tatkala mereka menyeberangi Tasik, ya. Tatkala saudara sekalian mereka mengabaikan Tuhan, biarkan Tuhan tertidur di buritan, kemudian datang angin sakal, ya, datang pencobaan dan perahu mereka ya terombang-ambing dan air sudah masuk, hampir tenggelam, hampir hancur. Kemudian mereka bangunkan Yesus, ya. Tatkala Yesus bangun, maka dia memberi ketenangan, ya. Dia katakan kepada lautan itu, ya, air itu, diam, tenanglah. Air langsung tenang, saudara. Ya, jadi di sini kita melihat kalau kita hanya seada-adanya datang ibadah kepada Tuhan, gelombang itu akan menerpa kita. Masalah tetap akan datang, masalah demi masalah akan datang. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia terus ada dengan Tuhan, dia terus bangunkan Tuhan di hatinya, sehingga masalah pun ya takut untuk menghambat dia, ya. Masalah bisa datang, tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan ada di atas masalah itu, ya. Ada pujian mengatakan ya begini, ku kan berdiri di tengah badai, ya. Artinya saudara dengan kekuatan kuasa Tuhan, kita akan melihat gerak daripada. Jadi badai ini sebetulnya ya itu dihembuskan oleh kuasa kegelapan. Iblis menghembuskan badai, ya, masalah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terpengaruh, kita bisa jatuh, ya saudara. Tetapi orang yang percaya, orang yang beriman, dia bisa melihat ya cara iblis itu bekerja, masalah yang terjadi, keadaan yang terjadi. Bahkan saudara, orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang sudah diajarkan oleh Tuhan lewat pengajaran, ya, lewat pengajaran akhir zaman, bahwa dunia memang akan bergejolak, ya. Firman Tuhan akan mengatakan bahwa akan terjadi kekacauan, akan terjadi peperangan. Permasalahan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, itu amanlah kita, saudara. Kita akan terus terpelihara, ya. Sebab itu, saudara, orang yang ada di dalam Tuhan, berpegang pada pengajaran yang benar, imannya tetap teguh dan dia tidak goyah. Meskipun menghadapi masalah, ya. Orang yang ada di dalam Tuhan bukan tanpa masalah. Tuhan tidak berjanji bahwa tatkala kita ada dengan Tuhan, masalah bisa selesai, saudara. Bukan itu. Tetapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Penyertaan inilah, saudara sekalian, yang membuat kita memperoleh ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera, dan tetap memperoleh kemenangan. Ya. Tanpa penyertaan Tuhan, kita akan gagal, saudara. Ya. Rasul Paulus katakan, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara sekalian, yang akan dapat melawan, menghancurkan, menggagalkan jalan kita, rencana kita, kalau Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu, saudara, orang-orang yang disertai oleh Tuhan selalu berhasil meskipun mengalami kesulitan. Ya. Kita perhatikan, saudara sekalian, Yusuf, ya. Yusuf itu, saudara sekalian, ya, anak Yakub, ya. Dia bungsu. Ya, dia mengalami kesulitan, ya. Bahkan kakak-kakaknya, ya, menjual dia, masukkan dalam parigi kemudian dijual, ya. Tetapi Yusuf tetap disertai oleh Tuhan, ya. Dia dijual kepada Potifar orang Mesir, dibawalah dia ke Mesir, ya. Tetapi pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, ya.
Sehingga kakak-kakaknya datang meminta makan karena masa kelaparan, ya saudara. Dan Yusuf, ya dikatakan firman Tuhan, di mana dia berada, dia selalu, saudara sekalian, jadi berkat. Apa sebab? Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau Tuhan menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, apapun masalahmu, ya, apapun keadaanmu, keluargamu, dengan Tuhan akan selesai. Ya, sebab itu tambah iman. Kalau masalah tetap datang, iman ditambahkan, pergumulan ditambahkan, saudara. Jadi jangan kita hanya datang kepada Tuhan tatkala ada masalah, ada kesulitan, ya. So berat, ya. Pergumulan masalah sudah lalu berat, jalan sudah tertutup, tidak ada lagi, ya. Tidak ada jalan keluar, ya. Bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ya, saudara. Sebab itu, ya, saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, aman kita. Jadi masalah-masalah yang terjadi, jangan kita putus harap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya saudara. Karena saudara sekalian sebetulnya Tuhan sebelum melakukan satu masalah, dia akan menyampaikan kepada nabi-nabinya. Ya. Tuhan sudah menyampaikan hal-hal yang akan dia lakukan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Ya saudara. Ya mari kita saudara sekalian belajar firman Tuhan, ya. Kita ya di dalam kitab Nabi Mika, ya. Kalau tidak salah, ya, kita cari itu ayat itu. Bahwa Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, maka dia sudah menyampaikan lebih dulu kepada hamba-hambanya, ya. Dalam kitab Mika itu, ya. Bukan. Amos. Amos 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7, oke. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Ya, sungguh Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya. Terus, cuma itu kan. Dalam terjemahan lama dikatakan begini. Saya Tuhan Hua tiada melakukan barang suatu perkara sebelum dinyatakannya rahasianya kepada hambanya, yaitu segala nabi-nabi. Ya saudara, Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, dia akan menyampaikan kepada hamba-hambanya, nabi-nabi, kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Sebelum dia melakukan. Sebab itu saudara, kita melihat, ya. Tatkala Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, maka tuh saudara, Tuhan menyampaikan kepada Ibrahim, ya. Dan Ibrahim justru tawar-menawar dengan Tuhan, ya. Mungkin di sana ada 50 Tuhan. Kalau Tuhan katakan kalau masih ada 50, aku belum akan membinasakan, ya. 40, 30, 20 sampai tawaran ke-10 Ibrahim tawar-menawar, ya. Berarti Tuhan sudah sampaikan ke Ibrahim, aku akan membinasakan kota Sodom karena kejahatannya itu sudah luar biasa. Bahkan malaikat pun, ya, tatkala datang kepada Lut, mereka diancam, ya, oleh satu kampung, ya, baik anak-anak, orang besar, orang tua, datang orang mencari ini malaikat. Padahal itu pribadi Tuhan, ya, saudara. Tetapi malaikat itu berkata kepada Lut, lari, keluarlah dari situ, ya, ke Soar, ya, untuk Tuhan menyelamatkan Lut dan keluarga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Jadi, saudara, hamba-hamba Tuhan, ya, yang diurapi, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan maksud Tuhan sebelum terjadi, Tuhan ingatkan. Bagaimana juga saudara sekalian, tatkala Nabi Nuh disuruh Tuhan bangun bahtera di atas gunung, orang tertawa. Kenapa bangun bahtera di atas gunung? Ya, bagaimana untuk diterjunkan atau dibawa ke air, ya saudara, ke laut, ya.
Nggak mungkin lah. Tetapi itu mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Ya. Tetapi tatkala waktu berjalan terus, bahtera sudah selesai, maka orang-orang yang akan diselamatkan dituntun oleh Tuhan masuk dalam bahtera. Hewan-hewan pun, saudara sekalian, masuk dalam bahtera. Dan datanglah hujan, ya, selama 150 hari. Tidak berhenti, maka bumi tenggelam. Selamatlah orang dalam bahtera. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh Nuh bangun bahtera? Kita pun, saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, Tuhan suruh untuk tetap bangun iman, ya. Tuhan suruh beribadah, ya saudara. Mungkin ya orang mengabaikan, ya, Pak Freddy ini tiap hari, tiap pagi beribadah. Mungkin ada juga di antara keluarga, ya. Anak-anak mungkin cucu-cucu bilang, "Oh Pak, selalu ini ibadah-ibadah." Ya saudara, Tuhan suruh saudara-saudara, ya. Ibadah seperti ini Tuhan suruh, ya. Karena satu kali kelak dunia akan dihancurkan oleh Tuhan, ya. Sebab itu mari kita beribadah, dengar apa kata Tuhan, ya. Kalau bukan karena keselamatan, saudara, saya tidak akan pernah untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Tapi ini soal keselamatan. Kalau Tuhan sudah menyertai saya, Tuhan memberkati selama dalam pekerjaan, ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Berkat itu Tuhan berikan, saudara-saudara. Tetapi saatnya ini, ya, waktu yang ada untuk melayani Tuhan, ya. Diajarkan kepada keluarga bahwa ini kita ibadah keluarga, tetapi boleh bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di luar sana. Saya terlalu yakin bahwa saudara-saudara itu ya dituntut oleh Tuhan untuk kita gabung dalam satu peribadatan seperti ini, ya saudara. Karena saudara sekalian, ibadah yang berkenan kepada Tuhan ada kehadiran Tuhan lewat pengajaran yang benar, ya. Karena juga ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ada pengajaran setan-setan, ya. Setan juga mengajar. Setan mencari pengaruh. Justru setan inilah, ya saudara sekalian, yang akan berusaha menggagalkan ibadah yang benar. Dia akan menggagalkan orang-orang yang cari kebenaran. 1 Timotius 4 itu dikatakan, saudara, mari kita baca ayat 1 Timotius 4 mulai. Dikatakan firman Tuhan begini, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarangkan orang kawin, ya, melarangkan orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran Allah. Jadi saudara, ini adalah merupakan pengajaran setan-setan, kata Alkitab. Jadi Alkitab mencatat, saudara. Memang banyak orang mungkin akan komplain, ya dia akan pakai ayat lain, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan ini ajaran yang Tuhan katakan lewat wahyu pengajaran, ya saudara. Manusia bisa, saudara sekalian, bisa mempunyai pikiran yang berbeda, tetapi saudara sekalian, Tuhan katakan pikiran-pikiran manusia itu di pemandangan Tuhan itu tidak benar. Semua salah, ya. Pikiran yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan salah, ya. Jadi saudara sekalian, semua pikiran-pikiran Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu tidak akan ada yang gagal. Karena saudara sekalian, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Yeremia 29 ayat 11, aku punya rancangan-rancangan kepadamu, yaitu rancangan yang indah untuk memberikan kamu hari depan yang berbahagia. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kehidupan yang indah dan berbahagia. Ini program Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu rencana Tuhan ini, mari kita ada dalam rencana Tuhan, ada di dalam panggilan Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami, saudara sekalian, ya, kegagalan. Atau saudara sekalian, gagal dalam iman artinya masuk neraka, ya saudara. Iman itu harus jadi harga mati, ya. Usaha datang kepada Tuhan harus kita utamakan, ya. Jadi saudara sekalian, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, harus datang kepada Tuhan. Karena hidup ini milik Tuhan. Kita hidup ini saudara sekalian hanya dalam tangan Tuhan, ya.
Kalau Tuhan lepaskan, binasa kita. Tetapi kalau kita masih dalam tangan Tuhan, kita terpelihara. Sesulit-sulitnya kita, kalau kita ada dalam Tuhan, jangan takut. Ya, kita bisa melaksanakan tugas pekerjaan ini setiap hari. Apapun bidang kita masing-masing. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, amanlah kita. Di dalam dunia ini, ya, ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, ada pejabat, ada buruh. Ya, saudara. Tetapi semuanya ditentukan dengan iman, ya saudara. Orang yang beriman akan diselamatkan. Orang yang tidak beriman pasti akan binasa. Artinya orang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Lukas 16 itu menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus. Ya. Di mana saudara sekalian, Lazarus dalam hidupnya itu memang sulit, sukar. Mencari makan pun ya sulit. Ya, dia hanya mencari yang jatuh dari meja orang kaya. Orang kaya ini setiap hari berpesta. Ya. Dan saudara sekalian, pada akhirnya semua mati. Ya, orang kaya ya di neraka, kemudian Lazarus di pangkuan Ibrahim. Betapa senangnya Lazarus ya. Nah, dan ini saudara sekalian, ya sebetulnya bukan masalah kaya atau miskin masuk surga atau masuk neraka, saudara. Tetapi bagaimana iman kita kepada Tuhan, ya. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan ya bahwa orang kaya itu masuk neraka itu karena dia kaya juga dalam dosa, ya. Terlalu banyak korupsi, ya. Terlalu banyak bikin kasus, banyak mengatur, saudara. Banyak dosa, saudara. Kaya dalam dosa, ya. Sehingga pada akhirnya masuk neraka tatkala mati. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, ya, meskipun dia, saudara sekalian, ya diberkati secara materi, secara lahiriah, dan dia percaya kepada Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, sorga. Orang miskin pun ya yang selalu setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, masuk surga semua, saudara. Pokoknya yang semua yang akan binasa yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Namun saudara sekalian, perlu kita ketahui ya, siapakah orang-orang yang akan masuk neraka, saudara? Siapakah orang-orang yang akan masuk surga, ya? Yang pertama, saudara sekalian, itu perempuan bodoh, ya. 5 perempuan bodoh masuk neraka karena mereka tidak memiliki persediaan minyak, ya. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki persediaan Roh Kudus, tatkala pengantin akan jemput, maka dia baru mau cari, ya. Tuhan semua datang, kita belum memiliki Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu meterai Allah kita menjadi anak-anak Allah. Harus kita miliki dari sekarang, ya. Tapi orang yang ada Roh Kudus, ya, langsung menerima jemputan untuk masuk pada perkawinan, ya, pengantin Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian saudara sekalian, orang yang akan masuk neraka itu terlambat bertobat. Jadi saudara, mari kita, saudara sekalian, tatkala kita dengar firman Tuhan, ada pertobatan setiap hari, saudara. Kita harus ada pertobatan, bukan ya tatkala baru kita dipanggil Tuhan, kita tinggalkan dosa, itu pertobatan. Namun kita masih sering berbuat dosa. Setiap hari firman Tuhan katakan bertobat, ya, bertobat. Artinya tinggalkan yang jahat, tinggalkan yang Tuhan tidak suka, lakukan yang Tuhan suka, yaitu firman Tuhan. Kemudian saudara sekalian, apalagi saudara sekalian yang membuat orang akan masuk neraka, yaitu tidak setia, ya. Orang yang setia sampai pada langkah yang terakhir, mereka lah yang akan diselamatkan. Kita pun Tuhan minta, mari kita setia sampai pada langkah yang terakhir dengan pengajaran yang benar daripada Tuhan, ya. Jadi mari kita setia berdoa. Jadi jangan sampai kita orang percaya sudah tidak ada doa lagi, karena saudara ya lebih banyak fokus waktu di HP daripada berdoa. Atau saudara sekalian, ya mungkin di antara kita sudah pernah baca Alkitab, ya. Tetapi waktu terisi terus dengan tugas, kesibukan, pekerjaan. Kemudian waktu terluang dipergunakan untuk handphone, ya, untuk medsos, ya. Sehingga tidak ada waktu untuk baca Alkitab, saudara, ya. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan, berilah waktu, kesempatan setiap hari baca Alkitab, saudara. Di dalamnya kalau kita baca Alkitab, ada kekuatan baru. Ada, saudara sekalian, ya, pertolongan Tuhan, ya. Saudara, mungkin ya kita pikir Alkitab itu biasa-biasa saja, tetapi saudara, firman itu hidup dan berkuasa. Kalau kita baca, maka Tuhan akan berbicara, akan menjamah kita. Apapun masalahmu akan selesai dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan menyelesaikan masalah, membawa kita mengalami ketenangan, kenyamanan, bahkan Roh Kudus memberikan kita damai dan sejahtera, yaitu hidup tenang dengan Tuhan. Ya, dunia penuh dengan pergolakan, pergumulan, bahkan terkadang pun ya sesama ya kakak beradik sudah terjadi cekcok bentrok. Terkadang pun hamba-hamba Tuhan cekcok bentrok ya. Karena saudara sekalian, iblis yang memberikan, saudara sekalian hembuskan supaya bakalai ya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap satu, tetap merasakan damai sejahtera, tetap punya kasih, mengasihi satu dengan yang lain, bukan penuh dengan kebencian. Orang yang penuh dengan kebencian dikuasai oleh iblis, perlu bertobat ya saudara. Tinggalkan kebencian, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita terus beribadah setiap pagi ya. Sebagai hamba Tuhan juga saya bersyukur ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu setia hadir dalam setiap ibadah setiap pagi. Dan kita diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dan percaya satu kali kelak kita akan ya bertemu ya di satu tempat. Bahkan kita akan dibawa kepada kekekalan, yaitu sorga yang kekal. Jadi saudara, inilah maksud daripada Tuhan, supaya kita selalu bersatukan lewat ibadah setiap hari. Kalau kita sudah awali dengan ibadah di pagi hari, maka amanlah jalan kita ya. Tetap Tuhan akan menyertai kita. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita akan merasakan keberhasilan, kesuksesan dalam keluarga, bahkan anak-anak, cucu-cucu. Kita terus dipersatukan karena kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, bahkan orang yang diberikan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.